Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Cia Putri Milenia dan 3 pemateri lainnya Muhammad Ilham, Muhammad Razif, dan Salsadila Hayati Lubis. Kali ini di perkuliahan aspek hukum dalam bisnis kami akan mempresentasikan materi mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Dan materi yang pertama yaitu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang akan disampaikan oleh Salsadila Hayati Lubis. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan materi yang pertama yaitu badan hukum. Badan hukum ini adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik yang dianggap sebagai subjek hukum yang melekat pada hak dan kewajiban. Dalam Black's Law Dictionary menyebutkan badan hukum dengan kata legal person. Kata ini menunjukkan bahwa secara sederhana badan hukum adalah kata badan yang dianggap sebagai orang yang kepadanya melekat hak dan kewajiban hukum selayaknya orang sebagai subjek hukum. Kemudian dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, badan hukum tidak dapat melakukan sendiri segala kehendaknya seperti manusia biasa. Untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, badan hukum memerlukan struktur yang terdiri berupa orang untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas nama badan hukum, yang biasanya disebut dengan organ. Nah, baik, selanjutnya ini ada definisi badan hukum menurut para ahli. Di sini kita hanya ambil 6 ahli, yaitu ada Majors, Lugeman, Bothing, R. Subekti, CST Kansil, dan juga ada R. Suroso. Slide selanjutnya, itu ada peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita ngambil ada 8 perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum tersebut. Jadi dari definisi yang diuraikan oleh para ahli dan juga peraturan perundang-undangan ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa badan hukum itu adalah badan yang didirikan secara tertulis dengan tujuan tertentu oleh orang, sekelompok orang maupun oleh badan hukum, gabungan badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu kita membahas tentang teori tentang badan hukum. Di sini ada 4 teori, yaitu yang pertama teori fiksi. Ini menjelaskan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum adalah fiksi, tidak nyata atau bahkan tidak ada. Kemudian yang kedua teori harta kekayaan. Secara sederhana dalam teori ini melihat badan hukum karena badan hukum memiliki harta kekayaannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada teori organ. Organ dalam badan hukum menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan. Kemudian yang terakhir ada teori kenyataan yuridis. Ekstensinya dalam hukum itu tidak dapat diraba dan tidak dapat digambarkan bentuknya. Namun demikian badan hukum merupakan entitas yang konkret, nyata, dan bukan khayalan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya sambung. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk badan usaha bukan badan hukum. Dari segi hukum, bentuk usaha dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu badan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan ini didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat badan hukum yang dikemukakan dalam doktrin ilmu hukum dan juga diatur pada setiap undang-undang yang mengatur bentuk usaha dari badan hukum tersebut. Adapun yang dimaksud dengan bentuk badan usaha bukan badan hukum, yaitu usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara 2 orang atau lebih yang mengikat diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan pelayanan guna untuk melakukan usaha bersama. Dan juga badan usaha bukan badan hukum ini harus memiliki nama, tempat kedudukan yang tetap, dan bertujuan untuk mencari dan membagi bersama keuntungan yang akan diperoleh. Badan usaha bukan badan hukum ini merupakan badan usaha yang mencakup persekutuan, yaitu persekutuan firma dan persekutuan komoditer. Next slide.
Dan di sini ada persekutuan firma. Persekutuan firma ini menurut pasal 16 KUHD, firma adalah satu perseroan yang didirikan untuk melakukan usaha di bawah satu nama bersama. Firma ini bersifat kekeluargaan, yang mana sekutu firma itu sendiri adalah keluarga atau teman-teman dekat yang bersama menjalankan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua yaitu ada persekutuan komoditer, yang mana persekutuan komoditer ini memiliki satu atau lebih komoditer, sekutu komoditer. Yang pertama yaitu ada sekutu komplementer, yaitu sekutu yang aktif menjadi pengurus pada firma dan bertanggung jawab atas firma tersebut. Sekutu komplementer ini wajib menanggung utang dari firma apabila tidak mampu membayar utangnya. Hal ini secara tegas dijelaskan pada pasal 18 KUHD bahwa tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tertanggung rentang untuk seluruh atas perikatan-perikatan perseroannya. Dan kemudian pada sekutu komoditer ini ada sekutu komoditer, yaitu atau disebut juga silent partner, yaitu sekutu pasif yang tidak ikut serta dalam pengurusan persekutuan. Hal ini dijelaskan pada pasal 19 KUHD yang dinyatakan bahwa sekutu komoditer sebagai pemberi pinjaman uang, dan selanjutnya ditegaskan bahwa sekutu komoditer tidak boleh mengurus atau bekerja dalam perusahaan sekalipun diberi kuasa. Dan pada pasal 20 KUHD, jika persekutuan menderita kerugian, sekutu komoditer hanya bertanggung jawab sesuai dengan pemasukan yang diberikan. Dan terakhir yaitu ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini adalah persekutuan atau badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Demikian materi dari saya, dan selanjutnya mengenai materi koperasi akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Oke, baik. Selanjutnya yaitu poin tentang koperasi. Pengertian koperasi. Definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia sangat identik dengan UKM. UKM adalah kependekan dari kata usaha kecil menengah yang berarti para pelaku atau pelaksana. UKM biasanya menggunakan pinjaman koperasi sebagai modal usaha dan bisnis mereka, karena koperasi memang bersifat simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip koperasi. Ada beberapa prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, mengelola dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, memberikan balas jasa terbatas pada modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan kekoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis koperasi. Ada 4 jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang yang diperlukan dapat langsung digunakan atau dalam keperluan sehari-hari. Contohnya seperti gelas, gula, atau alat-alat tulis lainnya. Yang kedua yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menampung barang-barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh para anggota. Contohnya seperti tempe, susu, dan koperasi hasil kerajinan. Selanjutnya yaitu 3, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya menampung simpanan para anggotanya, serta meminjam kepada anggota yang memerlukan. Yang keempat, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatannya terdiri berbagai macam usaha. Selanjutnya itu tujuan koperasi. Koperasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta dalam
membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu peranan koperasi dalam perekonomian. Yang pertama itu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi rakyat. Yang kedua, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, secara aktif terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang kelima yaitu koperasi meningkatkan tingkat pendidikan rakyat. Dikembalikan kepada moderator. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Razi, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian yayasan menurut para ahli. Yang pertama, ada para ahli yang bernama Chata Marasjid Ais. Yang kedua, Gunawan Wijaya. Dan ketiga, Herlian Budiono. Selanjutnya, pertanggungjawaban yayasan sebagai subjek hukum terhadap pihak ketiga. Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga, yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang curang atau tidak baik, yaitu organnya. Melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugasnya, perbuatan merugi yayasan atau pihak ketiga, atau perbuatan yang merugikan negara. Dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengadilan mengeluarkan penetapan pemeriksaan atas dasar permintaan pihak ketiga, kecuali perbuatan yayasan yang merugikan negara atas permintaan kejaksaan. Tugas dan tanggung jawab pembina, pengurus, dan pengawas selaku organ yayasan bersumber pada ketergantungan yayasan kepada organ tersebut, mengingat bahwa yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ dan kekayaan. Bahwa yayasan adalah sebab bagi keberadaan organ. Karena apabila tidak ada yayasan, maka tidak ada juga organ. Selanjutnya, harta kekayaan dari suatu yayasan. Yang pertama, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Yang kedua, wakaf. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, hibah wasiat. Yang kelima, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan. Baik, hanya segitu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, jika ada materi yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.